Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin pendengar rahimakumullah. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat sehat. Karena dengan kesehatan merupakan nikmat yang terbesar dari Allah. Sebagaimana firman-Nya menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu coba-coba menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak sanggup menghitungnya. Walaupun kita jadikan air laut, daun di daratan untuk menuliskan nikmat itu pun belum cukup. Lalu bagaimana sikap kita kepada Allah? Tentunya lebih taat dan patuh terhadap perintahnya. Tandanya kita mensyukuri nikmat. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup, pedoman hidup di dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya. Kata Rasulullah, apabila kita mengamalkan dua kitab ini, Al-Quran dan hadis, Allah akan menjamin hambanya keselamatan di dunia dan kesenangan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun yang akan disampaikan pada kesempatan ini, ada beberapa hal untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan di dalam keluarga berumah tangga. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat ke-21. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Pendengar di mana saja berada, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam keluarga beribarat kuali dengan sanduk. Ada berbunyi, ada kesalahpahaman, pertikaian, itulah yang disebut rumah tangga. Oleh karena itu, sesuai dengan tuntunan Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 ini, bagaimana kita mencari ketenangan dan kesenangan di dalam kehidupan berumah tangga. Penjelasan Rasulullah di dalam khutbah nikah dijelaskan yang pertama, wa asyiruna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan baik.
Artinya di dalam kehidupan berumah tangga, yang pertama kita harus bermusyawarah. Apa yang kita musyawarahkan? Mungkin contohnya membeli perabot rumah tangga, membeli lemari, membeli mobil, sesuatu kebutuhan rumah tangga apabila orang itu sanggup. Artinya kita musyawarahkan terlebih dahulu. Apa yang mau kita beli. Ini kuncinya kata Allah, wasawirhum fil amri. Musyawarahkanlah terlebih dahulu. Contoh lagi di dalam kehidupan berpengurus. Misalnya kita sebagai ketua masjid, bendahara masjid, sekretaris masjid, ketua pembangunan. Sesuatu yang kita lakukan sebaiknya dimusyawarahkan. Misalnya kita mau membuat WC, dirubah dari yang lama menjadi yang baru. Musyawarahkan terlebih dahulu supaya jangan ada pertikaian dan perselisihan. Begitu juga untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Sesuai dengan ayat surah Ar-Rum ayat 21 ini, litaskunu ilaiha. Kamu akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Ya, musyawarahkanlah terlebih dahulu supaya kamu mendapat ketenangan dan kebahagiaan sesuatu yang kita lakukan. Yang kedua, untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, kita harus pandai-pandai menjaga perasaan. Apa artinya? Di dalam kehidupan rumah tangga itu, jangan bicara sembarangan. Kadang-kadang ulah pembicaraan kita tersinggung adik daripada orang rumah, atau kakaknya, atau mamanya. Lantaran apa? Karena tidak menjaga perasaan, tidak menjaga ucapan. Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah. Kalau kita mau mendapatkan surga Jannatun Naim, apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Wahafizil lisan, peliharalah lidahmu. Karena dengan lidah ini tidak bertulang, dia bisa saja membicarakan orang, membicarakan sifat-sifat orang, membicarakan keadaan orang. Ini penyebab kehancuran daripada rumah tangga itu sendiri. Tetapi sebaliknya, apabila kita menjaga dengan baik lidah itu, dalam Al-Quran dipesankan surah Al-Mu'minun ayat 3. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Apabila kamu benar-benar beriman, jagalah lidahmu dan bicaralah dengan baik. Kalau tidak baik, jangan berbicara, jangan disampaikan yang bukan-bukan. Ini kuncinya, menjaga lidah dan perasaan dalam lingkungan rumah tangga. Yang ketiga, untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga, yaitunya bila ada masalah, kesulitan, hendaklah dihadapi dengan saling musyawarah tadi. Karena dengan sesuatu yang kita lakukan, ada orang yang setuju, ada tidak setuju. Maka oleh sebab itu, bermusyawarahlah terlebih dahulu. Ini yang dianjurkan oleh Allah, diperingatkan wasawirhum fil amri tadi. Musyawarahkan. Supaya apa? Supaya jangan ada
perselisihan paham, tidak sesuai dengan ide kita. Supaya sesuai dengan ide kita, kita musyawarahkan terlebih dahulu sesuatu yang mau dilakukan. Tentunya kepada mereka yang sudah berkeluarga. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Disambung oleh ayat ini, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Artinya kita diberi oleh Allah akal dan pikiran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ulil albab, hai orang-orang yang berpikir, afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan sesuatu yang mau dilakukan? Apabila tidak dipikirkan, bisa terjadi kehancuran dalam kehidupan berumah tangga. Tapi sebaliknya bila dipikirkan, karena pemikiran ini akan mencari ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan 3 macam ini perlu kita hayati, perlu kita amalkan sebagai mau'izah, pelajaran di dalam kehidupan. Yang pertama, kita mencari ketenangan dan kebahagiaan, ketentraman. Yang kedua, carilah kasih sayang itu di dalam keluarga, jagalah perasaan. Yang ketiga, musyawarahkan terlebih dahulu apa-apa yang mau kita lakukan di dalam kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan memberi manfaat, memberi iktibar, pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.